Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Di video kali ini Abdikos akan melanjutkan detail alur cerita Attack on Titan berdasarkan timeline, yaitu alur cerita part keempat. Setelah di alur cerita sebelumnya, Eldia berhasil menjadi penguasa tunggal di benua utama menaklukkan Marley serta memulai peradaban bangsa Eldia, yaitu mewajibkan bahasa dan penulisan Eldia serta memulai kalender Eldia alias tahun 1 di Attack on Titan. Berikut lanjutan detail alur cerita Attack on Titan berdasarkan timeline part keempat, yang mana kisah ini dimulai dari tahun 1 di Attack on Titan. Yuk langsung aja kita check it bro. Bagian kelima, aliansi Eldia Hizuru. Kisah beberapa tahun setelah tahun 1 di Attack on Titan. Tidak diketahui dengan detail kapan kejadian ini, namun setelah Eldia berhasil menguasai benua utama dan menjadikan Marley sebagai bagian dari kekaisaran Eldia, kekaisaran dari benua lain mulai mewaspadai Eldia. Mereka memperkuat pertahanan, namun sebagian kekaisaran memilih beraliansi dengan Eldia, dan kekaisaran pertama yang dengan sukarela bersahabat dengan Eldia adalah kekaisaran Hizuru, di mana Shogun Hizuru yang berasal dari klan Azumabito menemui Raja Fritz entah yang keberapa untuk memulai kerjasama yang saling menguntungkan antar dua kekaisaran. Keduanya sangat dekat, bahkan beberapa keluarga Shogun tinggal permanen di wilayah kekaisaran Eldia. Tidak banyak catatan sejarah mengenai hal ini kecuali gambar dari penjelasan Kiyomi Azumabito. Kerjasama Eldia Hizuru ini kemungkinan terinspirasi dari kerjasama penjajahan bangsa Eropa dan penjajahan bangsa Jepang di masa lalu. Oh ya, penyebutan resmi ras Hizuru adalah ras Oriental, namun Abdikos tidak suka menyebut demikian. Jadi Abdikos ubah menjadi ras Asia, karena memang Hizuru terinspirasi dari Jepang, salah satu negara Asia paling kuat di Perang Dunia. Jadi setiap kali Abdikos bilang Asia, maka referensinya langsung ke keluarga Oriental di Attack on Titan alias orang-orang dari negara Hizuru. Bagian keenam, wabah yang menurunkan populasi dunia, kisah tahun 240. Pada tahun 240 kalender Eldia, sebuah wabah mematikan menyerang dunia. Dari sinilah Raja Eldia entah yang keberapa menggunakan kekuatan Founding Titan untuk merubah struktur tubuh dari para subjek Ymir, sehingga ketika populasi dunia menurun secara drastis karena wabah ini, tidak ada satupun dari subjek Ymir yang mati karena wabah ini. Dan seperti kebanyakan wabah yang menyerang dunia, pada akhirnya wabah ini menghilang dengan sendirinya. Dari sini kepercayaan rakyat Eldia pada kekaisarannya semakin kuat. Mereka jadi semakin brutal dalam melakukan praktek pembasmian ras karena merasa ras Eldia adalah ras yang paling istimewa di antara ras lainnya. Bagian 7, kelahiran Karl Fritz dan keruntuhan kekaisaran Eldia, kisah sebelum dan sesudah tahun 743. Beberapa tahun sebelum tahun 743, lahirlah keturunan Raja Eldia entah yang keberapa yang diberi nama Karl Fritz. Karl Fritz ini berbeda dengan raja-raja sebelumnya, yaitu dia bisa melihat penderitaan orang-orang yang dijajah oleh bangsa Eldia. Dia melihat bagaimana kejamnya bangsa Eldia yang memaksa ras lain untuk mewarisi darah Eldia, serta bagaimana rakyat Marley ditindas Eldia setelah kekaisarannya runtuh. Bukan hanya itu, Karl Fritz juga malu melihat pewaris Titan di kekaisaran Eldia saling bertarung dan berebut kekuasaan. Dia bersumpah jika kelak diberi kekuasaan, dia akan menghentikan semua kekejaman dari nenek moyangnya. Beberapa tahun kemudian, Karl Fritz beranjak dewasa. Dia terpilih menjadi pewaris Founding Titan dan menjadi Raja Eldia ke-145. Dari sinilah Fritz merasa punya power untuk mewujudkan impiannya, yaitu membebaskan dunia dari kekejaman bangsa Eldia. Karl Fritz bekerja sama dengan keluarga Tiber, salah satu keluarga bangsawan Eldia yang terpilih sebagai pewaris Warhammer Titan secara turun-temurun. Dari sinilah Tiber membuat kisah pahlawan palsu dari Marley yang bernama Helos, di mana Helos ini didesain sedemikian rupa sebagai pejuang Marley dalam wujud manusia yang berhasil mengalahkan para Titan Eldia. Bahkan patung Helos digambarkan sebagai pria yang mampu memenggal kepala Titan. Propaganda Helos ini berhasil. Kekaisaran Marley yang semula sudah runtuh mulai bangkit kembali berkat cerita-cerita propaganda tentang perjuangan Helos. Diam-diam Marley melancarkan strategi mengerikan, yaitu mengadu domba semua keluarga bangsawan pewaris 8 Titan. Oh ya, di sini kalau Abdikos menyebutkan keluarga bangsawan, berarti maksudnya adalah pewaris ke-8 Titan selain Founding Titan. Sedangkan kalau Abdikos bilang keluarga kerajaan, maka mereka adalah keluarga bangsawan Eldia tertinggi yang langsung keturunan dari Fritz. Adu domba ini mengakibatkan perang super besar antara 8 Titan yang disebut sebagai The Great Titan War. Tentu saja pewaris Warhammer Titan juga berpura-pura ikut dalam perang ini, di mana keluarga Warhammer membantu pemberontak Marley untuk meruntuhkan kekaisaran Eldia, sementara pewaris 7 Titan lainnya berperang dengan ego masing-masing
untuk menjadi penguasa tunggal di Kekaisaran Eldia. Ingat ya, perang besar Titan kemungkinan bukan perang antara dua kubu, melainkan perang antar beberapa kubu Titan yang saling bunuh satu sama lain. Bisa dibilang saat itu suasana di Kekaisaran Eldia benar-benar carut-marut. Hanya ada satu orang yang bisa menghentikan ini, yaitu Raja Eldia pewaris Founding Titan yang tidak lain adalah Karl Fritz. Namun karena semua kekacauan ini adalah bagian dari rencana Fritz, dia pun berpura-pura dikalahkan oleh Tiber dan Helos dalam drama perebutan kekuasaan, sehingga Karl Fritz tidak punya pilihan lain selain kabur ke salah satu wilayah kekuasaan Eldia yang berada di Pulau Paradis. Dia kabur sambil membawa orang-orang Eldia yang sangat loyal kepadanya, termasuk keluarga Ackerman dan juga keluarga Asia. Setelah mereka sampai di Paradis, mereka disambut oleh pemerintah lokal Paradis yang bukan bagian dari pewaris Titan. Yap, mereka adalah penduduk asli Paradis alias orang-orang Eldia yang bukan bagian dari Subekimir. Dari sinilah Fritz menggunakan kekuatan Founding Titan yang sangat powerful untuk membangun 3 dinding di Paradis, yaitu dinding Maria, Rose, dan Sina. Karl Fritz kemudian mengumpulkan para pengungsi Eldia Subekimir ke sebuah tempat lapang, lalu menghapus ingatan mereka semua dengan kekuatan Founding Titan. Dari sinilah Karl Fritz menyadari sesuatu, kalau Ackerman, Asia, dan penduduk lokal Paradis tidak ikut terhapus ingatannya. Dan ini sangat membahayakan strategi Fritz untuk mengakhiri Kekaisaran Eldia. Disinilah Fritz bersekongkol dengan pemerintah lokal Paradis untuk memburu ras Asia dan Ackerman. Tentu saja pertarungan keduanya sangat sengit mengingat betapa kuatnya Ackerman. Namun Karl Fritz sangat powerful hingga akhirnya ras Asia dan Ackerman kabur ke tempat-tempat terpencil di Paradis seperti di kota bawah tanah dan juga di pegunungan. Meski sudah kabur ke tempat terpencil, mereka masih terus diburu, sehingga terpaksa dua ras ini menyembunyikan identitas mereka dan melebur dengan penduduk lokal Paradis selama bertahun-tahun. Pemimpin Ackerman juga bersumpah untuk tidak akan membocorkan sejarah asli tentang Kekaisaran Eldia di Paradis. Setelah situasi di Paradis mereda, Karl Fritz mengangkat pemerintahan lokal Paradis sebagai Kekaisaran Eldia palsu di Paradis. Sementara keluarga Karl Fritz berubah nama menjadi keluarga Reis. Mereka membangun gereja bawah tanah untuk menyembunyikan ritual mewariskan kekuatan Founding Titan pada keturunan keluarga Reis, juga untuk mengadakan pertemuan secara rahasia dengan pemerintahan Raja Palsu di Paradis. Dari sini kita kembali ke benua utama. Kejadian migrasi sebagian Eldia ke Paradis ini berlangsung sangat cepat dan di tengah-tengah perang besar Titan. Jadi saat keluarga bangsawan Eldia, pewaris 7 Titan masih bertempur di perang besar Titan, mereka tidak sadar kalau Kekaisaran Eldia telah diambil alih oleh keluarga Tiber dan juga Helos dalam kurung Marley. Dari sini tentu saja perang besar tidak berhenti begitu saja, melainkan terus terjadi. Namun Helos dan Tiber yang telah menguasai Kekaisaran Eldia mendeklarasikan kebangkitan Kekaisaran Marley. Mereka pun menyerang para keluarga bangsawan pewaris 7 Titan atas nama Marley. Pada akhirnya 6 dari 7 Titan keluarga bangsawan tersebut berhasil direbut Marley, kecuali satu, yaitu keluarga bangsawan pewaris Attack Titan yang sejak awal memang menginginkan kebebasan. Endingnya Tiber diangkat sebagai pemimpin Marley dari balik layar karena masih banyaknya pemberontakan pasca perang besar Titan. Karena memang tidak semua orang Eldia yang bertahan di benua utama mau diperintah Kekaisaran Marley. Pada akhirnya Tiber merubah sistem negara Marley dari kekaisaran menjadi negara militer, di mana wilayah Marley dikuasai oleh beberapa dewan jenderal dengan keluarga Tiber sebagai jenderal tertingginya. Dari sinilah setiap pemberontakan dari orang Eldia langsung bisa diatasi karena memang sistem pemerintahan militer mampu mengendalikan pemberontakan pasca perang dengan strategi militer dan kekerasan. Saat itu, orang-orang Eldia yang jumlahnya sangat banyak masih diperlakukan cukup baik oleh Marley. Hingga setelah tahun 743, Karl Fritz mengirimkan pesan ke keluarga Tiber dan pemerintahan baru Marley untuk tidak mengganggunya, atau Founding Titan akan melepaskan Rumbling yang berisi jutaan kolosal Titan untuk menghancurkan Marley dan seluruh dunia. Yap, karena ancaman mengerikan inilah orang-orang Eldia di benua utama mendapat sentimen buruk dari penduduk non-Eldia. Dari sinilah dimulai rasisme kepada orang-orang Eldia dan Subekimir yang ada di Paradis, sehingga untuk mencegah kerusuhan kembali terjadi di benua utama, Tiber dan Dewan Militer Marley memutuskan untuk memisahkan orang-orang Eldia dan para Subekimir dalam sebuah kamp pengasingan yang tersebar hampir di seluruh benua utama, dengan kota Liberio sebagai pusat dari kamp pengasingan terbesar. Meski perdamaian pada akhirnya berhasil diwujudkan, tapi perdamaian ini menyimpan rahasia besar di Paradis serta ancaman besar untuk seluruh dunia. Tahun 743 di Attack on Titan ini sangat penting
karena menjadi kisah awal pasca kiamat di Attack on Titan. Yap, saat kita baru pertama kali menonton Attack on Titan, saat itu diceritakan kalau dunia telah kiamat oleh Titan, di mana umat manusia yang tersisa mengungsi di balik dinding. Dan ya, sejarah itu berasal dari tahun 743 dan terus-menerus diajarkan ke anak cucu penduduk Paradis, sehingga sejarah palsu ini menjadi kebenaran mutlak bagi penduduk Paradis yang telah dihapus ingatannya. Hanya sebagian kecil orang-orang Paradis yang mengetahui sejarah aslinya, yaitu keluarga Reis, pewaris Foni Titan, Ackerman dan Asia yang diburu, serta pemerintahan Raja Palsu di Pulau Paradis yang memilih diam karena disogok dengan kemewahan. Detail alur cerita Attack on Titan berikutnya akan mengisahkan tentang kejadian pasca kiamat palsu di Attack on Titan. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.